kira-kira orang Kristen yang merokok masuk surga atau neraka? Dan diskusi mulai panjang. Dan beberapa pendeta mengatakan bahwa orang Kristen yang merokok pasti masuk neraka. Dan dia merokok. Apakah darah Kristus yang pernah tercurah di Kalvari itu menghapus termasuk dosa merokoknya atau tidak? Kalau ya, kenapa dia masuk neraka? Kalau tidak, maka kenapa harus persoalkan rokok? Kita yang lain juga berdosa tiap hari kan? Kalau model begini, tidak ada di antara kita satu orang pun berani jamin dan yakin bahwa saya mati pasti masuk surga. Kecuali kita suci sempurna. Ya tapi kalau dia orang percaya, berdasarkan pertolongan dengan Roh Kudus, dia pasti bisa melepaskan rokok. Ya tidak realistis karena kita juga sadar, kita juga tahu bahwa ini dosa itu dosa, tapi kita punya kelemahan masing-masing. Dan waktu Tuhan menjamin keselamatan kepada kita, apakah dia tidak mengantisipasi bahwa kita punya kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa? Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, terkhusus bagi pengikut Kristus. Saya percaya berkat melimpah-limpah dari Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mempunyai bumi dan langit dan sorga, memberkati kita semua pengikut Kristus yang setia. Pagi ini saya terkonsentrasi dengan seorang pendeta yang sudah sangat cukup terkenal. Banyak yang saya teladani dari pendeta tersebut karena berani ketika ada beberapa oknum dari agama lain yang membelokkan firman Tuhan. Beliau dengan berani, dengan tegas, face to face, offline, ketika pendeta yang begitu terkenal ini mengatakan bahasanya orang pencandu rokok atau orang yang merokok bisa masuk surga dan bebas mendapatkan keselamatan dari Tuhan karena darah Tuhan yang tercurah di kayu salib begitu mahal. Tetapi ini sangat berlawanan dengan prinsip dari firman Tuhan ini. Kita bacakan firman Tuhan ini. Terang-terangan dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah adalah kudus. Dan orang yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh dia. Maka Allah akan membinasakan dia. Jadi sudah jelas kenapa saya menyesali kenapa pendeta tersebut tidak mengatakan seperti ini. Jika seorang pengikut Kristus sudah jadi pecandu rokok, masih ada jalan untuk bertobat, berhenti merokok. Karena begini kawan, jika pemerintah saja melarang orang merokok, mengerti bahwa merokok merusak kesehatan, bisa membunuhmu, bisa juga membunuh orang lain, bisa membunuh bayimu, bisa membunuh anakmu, saudara-saudaramu yang satu lingkungan dengan engkau yang menjadi perokok pasif. Jadi perokok itu sangat berefek. Jangan kita benarkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Apalagi ini firman Tuhan sudah tertulis di sini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, yaitu tubuh kita, maka Allah akan membinasakan dia. Sudah dikatakan di sini. Ya betul, orang Kristen belum tentu sempurna. Pengikut Kristus belum tentu sempurna. Banyak tiap hari yang diubahkan. Tapi setidaknya tidak membiasakan diri dengan dosa. Ketika kita berseru, Tuhan, Tuhan tolong ubahkan aku, kita tetap melawan dosa itu. Kita beriman saja, suatu saat Tuhan akan mengubahkan. Kita memang tidak sempurna, kita memang lemah, kita memang tidak bisa mengalahkan dosa itu dengan kekuatan kita. Tapi kita harus percaya Tuhan Yesus bisa mengalahkan dosa itu karena sudah terbukti 2000 tahun yang lalu dia telah mengalahkan dosa. Di Bukit Golgota, di atas kayu salib, kita sudah 100% masuk surga. Jangan dulu begitu kawan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, jika kamu hidup dalam dosa, apapun pengakuanmu tentang Yesus Kristus, kamu tetap berada di luar dia. Karena dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan begini, jika Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihiku, engkau akan melakukan perintahku.
Jika kita hanya mengaku lewat dengan mulut kita tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, seperti berhenti untuk merusak tubuh kita. Salah satunya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kebajikan. Jika kita tidak melakukan hal itu, walaupun mulut kita berbusa-busa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, sama saja kita membohongi diri kita sendiri, membohongi iman kita. Karena inti pengajaran Yesus Kristus sebenarnya adalah melakukan kehendak-Nya. Oke, saudara-saudaraku sekalian yang hidup dalam kasih Yesus Kristus, jangan dengar apa yang dikatakan pendeta ini. Jangan lakukan apa yang dikatakan pendeta ini. Pemerintah saja tahu kalau merokok itu menyebabkan sakit. Jangan ikut oknum-oknum seperti ini, karena kalau kita lihat gayanya berkhotbah, kayaknya dia memang perokok berat. Makanya dia membela walaupun sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Cepat bertobat Bapak, cepat bertobat pendeta. Jangan sampai engkau langsung dikoreksi oleh Tuhan, karena apa yang kau sampaikan membelok dan tidak lurus dari firman Tuhan yang ada. Saudara-saudara sekalian, tetap cerdik, tetap berhikmat, tetap pintar, cerdas dalam mendengar khotbah-khotbah bahkan dari pendeta siapapun. Jikalau itu menjerumuskan kita lari dari firman Tuhan, langsung skip. Cari pendeta-pendeta yang benar, yang selalu mengkhotbahkan tentang kebaikan, kehendak Kristus dengan benar, kesetiaan, setia mengikut Kristus, yaitu melakukan firman, kehendak Kristus dengan benar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita melimpah-limpah. God bless you.